Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Disabi Pekan Mendatang. Saya ajak dimanapun kita berada pada pagi ini, kita bersama-sama untuk menaikkan puji sembah kita kepada Tuhan. Kita mau memuji dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita.
sukacita bagi kami ya Bapa di surga. Sebab itu Tuhan, kami mau memuji dan meninggikan Engkau selagi kami hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita dimanapun kita berada beri kemuliaan untuk Tuhan kita karena Dia baik di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami memuji Engkau dengan pujian ini. Karena dimanapun kami berada, kuasa dan kasih Engkau melingkupi kami. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Seterusnya saya serahkan kepada Pastor Hizro untuk firman Tuhan. Halo, selamat pagi, salam sejahtera kepada jemaat-jemaat semua yang dimana kita tidak ada kebaktian di gereja, tetapi kita ada kebaktian secara online. Hai dulu, yang di rumah sana hai dulu, bersama-sama dengan saya di sini dan bersama dengan rekan-rekan seperjuangan di sini, kru bersama dengan saya pada pagi hari ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa dan saya berdoa supaya dimanapun Anda berada dalam keadaan yang sehat, sejahtera, Anda dipegang oleh Tuhan sendiri. Oke, untuk itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya senang sekali untuk membawa kita di dalam doa. Dan mari kita siapkan hati kita, dan saya akan membawa kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur
Karena walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama bersekutu di gereja, tetapi kami dapat menggunakan semua apa yang ada melalui media ini untuk memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan, dan belajar daripada sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah dengan caramu sendiri buat anak-anakmu dimanapun kami berada, supaya pengertian kami tentang kebenaran firman Tuhan itu semakin mendalam dan membuat kami semakin intim dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya akan membawa kita di dalam satu tema, yaitu penginjilan. Sebut bersama dengan saya, penginjilan. 1, 2, 3. Ya, saya boleh mendengar. Walaupun Anda di rumah sana, tetapi saya mendengar. Nah, penginjilan ini, tema ini, bulan 10 ini adalah kita sudah mendoakan daripada bulan 1 lagi, bulan Januari. Dan berdoa. Saya membayangkan pada bulan 10 ini, kita akan pergi untuk diutus oleh Tuhan menginjil di pedalaman Sabah ini, sebagai contoh di Nabawan, di Pitas ataupun di pedalaman Ranau, dan semua ini sudah kita doakan, dan saya sudah membayangkan kita satu gereja keluar bersama untuk menginjil beramai-ramai. Tetapi dalam tahun ini sangat-sangat mencabar, dan saya yakin dan percaya jemaat-jemaat perlu bersabar dulu. Simpan semangat Anda di dalam penginjilan itu, simpan dulu. Nanti apabila keadaan mengizinkan, barulah kita boleh ramai-ramai pergi menginjil di pedalaman Sabah ini. Haleluya. Untuk itu, apa itu penginjilan? Apa itu penginjilan? Jadi penginjilan itu adalah simple saja. Penginjilan itu adalah menceritakan Kristus kepada orang. Sama ada orang yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Jadi sebut bersama dengan saya, penginjilan itu adalah menceritakan Yesus kepada orang. 1, 2, 3. Iya, itu pun saya boleh dengar juga. Nah, untuk itu sebelum kita belajar firman, ada beberapa pertanyaan ini tentang penginjilan. Pertama, berapa peratus hati Anda untuk memberitakan Injil? Sekali lagi saya bertanya, berapa peratuskah hati Anda untuk memberitakan Injil kepada semua orang? Itu pertama. Itu Anda dan Tuhan saja yang tahu. Jadi kalau kita mendengar pertanyaan seperti itu, apakah kalaulah 10 yang full, kalau 10, berapa hati Anda? Apakah 8, apakah 7, apakah 6, ataupun langsung tiada? Nah, mungkin ada yang berpikir, saya tiada hati untuk menginjil sebab saya bukan penginjil. Ataupun Anda boleh berkata, saya tidak layak menginjil atau saya tidak tahu menginjil. Itu sebab saya tidak ada hati di dalam penginjilan. Nah, semua ini akan kita belajar dalam beberapa siri khotbah penginjilan sepanjang bulan ini. Haleluya. Nah, pertanyaan yang kedua di sini yang perlu kita jawab di hadapan Tuhan dan di dalam hati kita sendiri. Yang kedua adalah, dalam tahun ini berapa kali Anda menceritakan Yesus kepada orang lain? Sekali lagi, dalam tahun ini berapa kalikah kita menceritakan Yesus kepada orang lain? Nah, menceritakan kepada kawan, menceritakan kepada rakan, menceritakan kepada semua orang yang kita kenali ataupun tidak kenali. Nah, itu pun kita jawab di dalam diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Nah, saya akan membacakan di dalam Matius 28 ayat 19 sebagai
dasar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakannya di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Jadi siapa yang belum ada Alkitab, sila ambil Alkitab Anda dan kita akan membacakannya bersama di dalam Matius 28 ayat 19. Oke, mari kita bacakan bersama Matius 28 ayat 19 hingga 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat latar belakang daripada teks ini adalah perkataan Yesus yang kali terakhir kepada para muridnya dan orang banyak pada waktu itu. Nah, pertemuan ini adalah di satu bukit yang ada di Galilea. Dan ini pertemuan ini dihadiri oleh lebih daripada 500 orang pada waktu itu. Dan disitulah Yesus mengungkapkan amanat agung ini. Nah, jadi amanat agung ini bukan diungkapkan hanya kepada murid-muridnya pada waktu itu, tetapi diungkapkan kepada semua orang yang hadir pada waktu itu. Yang di dalamnya itu adalah 500 orang pada waktu itu. Nah, beberapa perintah yang kita dapat belajar daripada teks ini. Yang pertama, perintah yang pertama kita belajar daripada teks ini adalah, yang pertama adalah pergilah. Nah, ini adalah satu kata kerja yang harus dikerjakan. Pergilah merupakan satu kata kerja yang harus dikerjakan. Nah, dikerjakan oleh siapa? Nah, apakah ditujukan kepada hanya murid-murid Yesus saja atau merangkumi perintah kepada semua orang percaya? Nah, teks ini sendiri menjawab bahwa kata pergilah dalam terjemahan bahasa aslinya adalah di mana saja kau berada. Nah, itu adalah terjemahan asli. Pergilah itu adalah di mana saja engkau berada. Nah, maksudnya di sini barangkali ada di antara kita yang berkata seperti alasan tadi yang seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya ini tiada hati di dalam penginjilan, saya tidak layak untuk menginjil karena saya bukan penginjil. Ini berbicara tentang walaupun Yesus mengkhususkan penginjil-penginjil itu untuk memberitakan kabar baik, tetapi Yesus juga mengkhususkan perintah ini kepada semua orang pada waktu itu. Dan pada hari ini juga Yesus mengkhususkan kepada semua orang percaya untuk memberitakan Injil di mana saja engkau berada. Tidak bermakna hanya penginjil yang menginjil ataupun hamba-hamba Tuhan yang perlu menginjil, tetapi orang percaya kepada Yesus itu juga ada keharusan untuk menginjil. Jadi penginjilan ini bukan satu pilihan, tetapi dia adalah satu keharusan. Nah, kita dapat belajar di sini bahwa saya dan Anda perlu menginjil. Tuhan memakai siapa saja untuk memberitakan kabar baik demi perintah Kristus ini. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini, mengapa kita harus menginjil? Mengapa kita harus menginjil? Ataupun mengapa semua orang percaya perlu menginjil? Yang pertama itu adalah karena semata-mata menghormati perintah Tuhan.
Nah, bayangkan kalau ada perintah daripada majikan Anda, dan perintah itu sangat penting untuk kita lakukan, dikhususkan kepada kita, dan perintah itu kita tidak hiraukan. Kira-kira majikan yang normal, apakah reaksinya? Macam mana tindakannya? Kalau majikan yang normal, apakah dia tidak marah? Apakah dia marah? Ataupun hanya majikan yang tidak normal saja yang tidak marah? Begitu juga dengan Tuhan. Perintah Tuhan ini adalah keharusan bagi semua orang. Nah, waktu kita menginjil, kita sedang menghormati perintah Tuhan. Waktu kita tidak menginjil, itu berarti kita menghina otoritasnya Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, waktu Tuhan memberikan 10 hukum, dan ia pun menyatakan otoritasnya terlebih dahulu. Nah, dia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar daripada perbudakan Mesir. Itulah otoritasnya. Jadi berarti Tuhan sangat serius. Tuhan memberi perintah untuk dijalankan. Nah, demikian pula waktu kita tidak menginjil, itu sebenarnya kita sedang menghina otoritas Tuhan yang begitu serius memberi perintah kepada kita. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik, pasal yang terakhir, Tuhan sangat marah kepada Zedekia, yaitu Raja Yehuda, karena dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui Yeremia yang membawa pesan Tuhan kepadanya. Demi Tuhan, demi Raja, di atas segala raja, kita harus minta ampun atas dosa selama ini. Kalaulah kita tidak pernah memberitakan kabar baik kepada orang lain. Nah, ini adalah satu perintah. Dan kita akan mulai membuka mulut kepada orang-orang sekeliling untuk kabar baik, demi kabar baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, yang seterusnya, yang ketiga di sini adalah kita menginjil karena mencintai jiwa-jiwa. Kita menginjil karena kita mencintai jiwa-jiwa di luar sana yang belum bertobat. Nah, satu contoh daripada Alkitab yaitu Yunus sendiri. Kalau kita membaca Yunus, kitab Yunus, kita dapat melihat di sana bahwa pelayanan Yunus suatu ketika ia telah mendapat satu situasi yang begitu sukar karena dia tidak menerima perintah daripada Tuhan itu. Dia tidak melakukan itu. Yunus diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang Niniwi. Dan orang Niniwi adalah orang yang begitu kejam. Orang Yahudi, lidahnya dicabut, mereka digantung, tangan kaki diikat. Dan Niniwi ini pendek kata, mereka ini adalah orang-orang yang sangat kejam. Dan Yunus katakan kepada Tuhan, dia akan pergi, tetapi sebenarnya dia tidak pergi memberitakan kabar baik kepada Niniwi. Sebab kenapa? Orang Niniwi ini jahat. Dan Yunus di dalam hatinya, apabila dia mengingat-ingat kekejaman orang Niniwi ini, dia tidak sampai hati untuk memberitakan kabar baik di sana. Sebab kenapa? Di dalam hati Yunus, biarlah mereka mati tanpa diselamatkan. Sebab mereka itu jahat katanya. Tapi Tuhan memerintahkan Yunus dan Yunus tidak pergi. Dan satu ketika Yunus itu lari daripada panggilan Tuhan
lari daripada perintah Tuhan. Dan satu situasi yang dia alami adalah dia ditelan oleh ikan yang begitu besar di laut. Dan apabila keadaan itu terjadi dan dia mulai berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan dia daripada ikan besar itu. Dan apabila dia keluar daripada mulut ikan yang besar itu, dan dia mulai bertekad untuk berada di landasan perintah Tuhan. Dan kita dapat melihat bahwa Niniwe itu telah dipegang oleh kasih Tuhan apabila Yunus datang ke sana untuk memberitakan kabar baik. Dan orang-orang Niniwe itu telah diselamatkan oleh Allah sendiri melalui kabar baik itu. Nah, mari kita belajar mengasihi orang-orang yang sangat kita tidak suka. Mari kita memandang orang-orang yang kita tidak suka ini seperti Tuhan memandang mereka. Mari kita menyelami hati Tuhan. Dan mari kita belajar mengasihi, tidak kira siapapun orang, siapapun bangsa, apapun budaya. Mari kita belajar daripada cara Tuhan melihat setiap orang. Nah, yang keempat di sini, mengapa kita perlu menginjil? Mengapa kita perlu menginjil? Yang keempat di sini adalah kita menginjil karena penginjilan adalah jantung Tuhan. Sekali lagi, kita perlu menginjil sebab menginjil adalah jantung Tuhan. Penginjilan adalah jantung dari Tuhan sendiri. Nah, jantung adalah nadi utama di dalam badan manusia ataupun di dalam tubuh manusia. Nah, jantunglah yang akan mengepam semua aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Kalau jantung itu sudah berhenti berdegup, maka tubuh itu tidak ada kehidupan lagi. Nah, Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara, Tuhan tidak tertarik dengan gedung gereja yang besar, yang mewah, yang serba kaya, serba modern, jemaat di dalamnya beribu-ribu orang. Tuhan tidak tertarik dengan semuanya itu kalau tidak ada penginjilan. Itu adalah gereja yang mati. Nah, tapi Tuhan akan menyertai gereja yang di dalamnya ada penginjilan. Sebab itulah jantung Tuhan. Penginjilan adalah jantung dari Tuhan sendiri. Nah, kalau di dalam perang, barisan paling depan itu adalah mesti yang paling kuat. Nah, kalau di dalam gereja, penginjil itu merupakan frontliner dan dialah barisan paling depan di dalam gereja. Nah, saya bersyukur gereja kita menaikkan budget penginjilan daripada 2.000 sehingga ke 5.000 dalam 1 tahun. Nah, ini merupakan satu kesadaran gereja betapa pentingnya penginjilan ini. Saya bersyukur. Dan cuma kita dikekang oleh pergerakan yang terhad selama ini, tetapi saya yakin dan percaya satu masa nanti apabila kita punya pergerakan ini sudah dibenarkan untuk keluar beramai-ramai, dan marilah kita gunakan waktu itu untuk kita mengadakan penginjilan besar-besaran. Tidak kira dimanapun kita akan pergi menginjil, kita mulai berdoa. Pada saya sendiri, dari bulan 1, bulan 10 ini saya sudah doakan supaya kita
adanya penginjilan. Tapi tidak sangka keadaan kita begini. Haleluya. Hari ini kita belajar tentang betapa pentingnya penginjilan, siapa yang harus menginjil, dan apakah penginjilan itu. Dan minggu hadapan kita akan belajar tentang strategi penginjilan supaya basic yang kita ada selama ini ataupun setakat ini kita disegarkan kembali supaya kita dapat bersiap-siap di dalam penginjilan di masa akan hadapan ini. Nah, untuk itu saudara yang sangat terkasih dalam nama Tuhan, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan bertemu di minggu hadapan. Saya yakin dan percaya apabila Anda mendengar firman Tuhan ini, ada satu semangat yang semakin membuak-buak di dalam diri kita sendiri, semangat yang semakin mendidih di dalam diri kita, semangat untuk penginjilan, semangat untuk memberitakan kabar baik kepada orang. Dan tapi simpan dulu, satu masa nanti kita akan jalan sama-sama di dalam penginjilan ini. Haleluya. Untuk itu mari kita berdoa. Saya berdoa dan kamu iringi di dalam hati kamu masing-masing. Segala pujian, hormat, syukur kepada Tuhan kami yang adalah kepala setiap manusia dan gereja. Untuk ini Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar tentang penginjilan. Dan sepanjang bulan ini firman Tuhan berbicara tentang penginjilan. Berikan kami pengertian ya Tuhan, pemahaman tentang penginjilan ini, supaya keyakinan kami untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain itu semakin kuat, kami semakin diyakinkan, dan kami semakin bersemangat. Kiranya Tuhan akan mempersiapkan anak-anak-Mu di dalam gereja ini Tuhan sebagai panah api daripada Tuhan sendiri, yang Tuhan boleh pakai sendiri untuk menceritakan, untuk memberitakan, untuk membagikan nama Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Beri pengertian ya Tuhan, dan kami mohon Engkau sendiri yang bekerja dengan cara Tuhan sendiri bagi kami yang lemah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, dan kita akan bertemu lagi di minggu hadapan juga berbicara tentang penginjilan strategi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Untuk kami itu, juga mengampuni sebelum kita orang yang mengakhiri bersalah ibadah kepada online kami. kita, saya senang Dan sekali untuk janganlah melepaskan membawa berkat kami ke dalam kepada pencobaan, kita tapi semua. lepaskanlah kami Mari berdoa daripada yang dan saya jahat, pimpin dalam suara karena kedengaran. Engkaulah yang mempunyai Tuhan memberkati kerajaan engkau dan kuasa dan melindungi dan engkau. kemuliaan sampai Tuhan menyinari engkau selama-lamanya. dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di sorga, mari sekali lagi engkau berkenan kepada anak-anak-Mu. Walaupun kami tidak dapat bersua di dalam satu gereja ketika ini, namun kami dapat bersua di dalam talian ini, dan kami boleh mendorong, menguatkan di antara satu dengan yang lain. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, semuanya dilindungi dan dipegang oleh Tuhan sendiri. Kau memberkati setiap pekerjaan, Engkau memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Tuhan. Dan Engkaulah sebagai perisai, sebagai pelindung di dalam setiap anak-anak-Mu sementara bekerja sepanjang minggu.
Dan sehingga kami bertemu di tempat ini dalam satu tarik yang akan ditentukan nanti. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami, yang mengasihi kami dalam apa juga keadaan. Untuk itu jemaat, terimalah berkat yang besar, pemberkatan daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus, persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut memberkati kita sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Terima kasih